Faedah. Wa tariqul khalasi min aqdir riba. Cara lepas dari akad riba. Liman yabi'u zahaban bi zahabin. Bagi orang yang menjual emas dengan emas, au fiddatan bi fiddatin, atau menjual perak dengan perak, au burran bi burrin, atau menjual gandum dengan gandum, au aruzan bi aruzin, atau beras dengan beras, mutafadila, saling melebihkan. Itu khabar daripada Tariq. Bi ayyahaba kullu minal ba'i'aini, dengan bahwa menghibahkan oleh masing-masing dari penjual dan pembeli. Ba'i'aini arti dasarnya dua orang pembeli, tapi maksudnya dari penjual dan pembeli. Dia menghibahkan haqqahu, haknya, lil akhari, kepada yang lain. Cara pertama. Cara kedua, yuqridu kullun sahibahu, bahwa menghutangkan oleh masing-masing akan kawannya. Summa yubri'ahu, kemudian ia melepaskan, kemudian ia masing-masing membebaskan akannya kawan. Wa yatakhallasu minhu bil qardi fi bai'il fiddati bil zahab au arruzi bil birri bila qabdin qabla tafarruqin. Dan lepas ia seseorang darinya riba, lepas ia seseorang darinya riba dengan cara hutang, dalam hal menjual perak dengan emas, atau dalam hal menjual beras dengan gandum, dengan tidak ada qobat sebelum berpisah. Kasus yang sering terjadi yaitu ketika seseorang tukar tambah emas. Emas yang dia punya sudah lama dipakai, pengen tukar tambah ke tukang emas. Arti tukar tambah, dia beli, dia ambil emas yang masih bagus, dia serahkan emas dia yang dah pakai lama dengan menambah berapa uang. Kalau itu akad jual beli, terlibatlah dia dengan riba fadl. Riba karena jumlahnya tidak sama banyak. Bagaimana caranya? Caranya ada dua. Satu, saling menghibahkan. Si yang punya emas menghibahkan emasnya yang sudah dia pakai plus uang 500.000 rupiah ke tukang emas. Si tukang emas menghibahkan emas yang baru belum dipakai tanpa ada nambah uang ke si pemakai atau si pembeli. Itu cara pertama. Cara kedua adalah si pemilik emas atau si pembeli emas menghutangkan emas tambah uang 500.000 ke toko emas, sementara toko emas menghutangi dia emas yang masih baru. Berarti si pembeli berhutang ke si penjual, si penjual berhutang kepada si pembeli. Setelah terjadi hutang piutang tersebut, mereka berdua saling membebaskan kawannya dari hutang. Sudah nggak usah bayar.
Oh saya juga sama, sudah nggak usah bayar. Itu caranya. Nah, itulah solusi kalau kira-kira antum darurat, mau lebaran, perlu THR, mau dikasih 100.000 satu amplop, kagak mungkin. Kenapa nggak mungkin? Karena anak-anak atau apa uang 100.000. Bukan karena anak-anak, tapi yang mau dikasih itu nggak mungkin 100.000, paling 5.000, 2.000, 10.000. Sementara bank udah tutup, udah libur. Kita perlu uang. Pergi ke pom bensin, uangnya nggak bagus. Pergilah ke tamak pedagang uang di tepi jalan. Dia nggak akan mau dan memberikan harga yang sama. Dia akan tambah. Nah, dia akan minta tambah. Kalau tambah terjadi riba fadal. Karena jumlahnya tidak sama banyak. Solusinya saling menghadiahkan. Sehadiahkan atau saling menghibahkan. Atau saling menghutangkan. Nanti masing-masing saya hutangkan kamu uang 110.000. Nanti kemudian kata yang pedagang uang, saya hutangkan kamu uang 100.000 pecahan 10. Selesai berhutang, deal, saya bebaskan kamu, saya dari hutang. Kata pedagang juga, kamu juga saya bebaskan dari hutang, pulang. Ini solusi fikih. Nah, dalam pandangan tasawuf itu tidak bagus. Kenapa? Nanti hukuman orang tersebut dimasukkan dalam drum, kemudian drumnya dibakar dalam neraka. Kata dia, ya Allah, saya kan nggak terlibat riba, kenapa saya dibakar? Kami cuma tukar-tukar uang, nggak jual beli. Kami hanya saling memberi, kami hanya saling hutang menghutangkan, bukan jual beli. Kata Allah juga sama, saya nggak bakar kamu juga, saya cuma makan drum saja, tapi kamu ada di dalam. Nah, jadi secara hukum tasawuf, secara hukum fatwa tasawuf itu kita katakan nggak usah lah, jangan bikin hilah-hilah seperti itu. Nggak bagus menghilah-hilah atau menghalalkan sesuatu yang haram dengan cara-cara, padahal tujuan kita dijelas. Nah, tapi secara hukum fikih berbicara tentang akad, hukum itu berdasarkan akad. Hukum berdasarkan akad, bukan berdasarkan niat. Tapi pahala dan dosa berdasarkan niat. Hukum berdasarkan akad. Kalau akadnya utang piutang kan nggak riba. Kalau akadnya cuma saling memberikan nggak riba. Ya sudah, betul seperti itu. Kita kalau ada orang lakukan dasarnya seperti itu nggak apa-apa. Kalau kita lakukan karena darurat dengan cara seperti itu juga nggak apa-apa. Tapi sebaiknya, sebaiknya jangan, karena kita dianggap mengakali akad haram bisa menjadi akad halal. Apa bedanya dengan sistem bank syariah atau dengan mereka yang mengatakan saya mau hutang uang 10 juta rupiah, kata yang punya uang mau, tapi bunganya 2 juta, hutang 10 bayar 12. Ya, kita nggak boleh terlibat riba. Mana caranya? Kita bawa motor kita. Nah, bawa motor. Siapa yang punya uang? Safir, tanggung 10, tapi bayar 12. Itu kan riba. Riba haram. Haram masuk neraka. Nah, kita buat caranya begini supaya halal. Ini motor saya, antum beli ya tunai 10 juta. Saya jual sama Safirullah motor dengan harga 10 juta tunai. Jawab. Saya beli. Oke, ini motor. Mana uang? Khalas. Lepas itu mau pulang,
Saya beli motor tadi lagi. Nah, saya beli motor yang tadi harganya 12 juta cicil setahun. Ini DP sejuta. Berarti sama saja dia ngutang 10 juta bunga 2. Kalau itu haram. Sekarang di kambing hitamkan nih motor dulu. Jual dulu. Kan udah selesai jual beli itu tunai. Kita beli lagi motor itu 12 juta cicil selama 1 tahun. Itu sama saja ngutang 10 juta setahun bunga 2 juta. Tapi supaya halal, masukkan motor ke dalamnya. Buat akad jual beli, kemudian dibuat lagi akad jual beli kredit. Apa hukum fikih? Halal, ada masalah. Nah, tapi secara bijak, secara tasawufnya jangan. Tapi kalau darurat caranya boleh. Maka hal ini bisa diamalkan oleh yang belajar. Bukan dengar-dengar saja, tidak. Itu hadiah bagi yang belajar. Kalau fatwa jangan dibuat begitu, kecuali darurat sekali. Baru antum buat caranya begitu. Nah, itu solusinya. Dan juga yatakhallasu minhu, seseorang bisa lepas dari riba dengan cara hutang. Pakai metode hutang juga, jual beli emas dengan perak dengan emas, beras dan gandum, tapi nggak serah terima sebelum berpisah. Saya ke sini niatnya tadi mau tukar apa? Bibit padi. Saya lihat padi antum di sawah tahun lalu itu bagus. Saya kepengen juga mau bertani, menanam bibit yang sama. Jadi ini sudah saya niat tukar 10 gantang lah. Itu sawah 10 gantang lumayan luas, 10 gantang tukar. Tapi sayangnya padi yang mau saya tukar lupa tinggal di rumah. Udah disiapin 10 gantang tapi lupa. Kalau saya balik sekarang ngambil padi itu nggak sempat lagi balik ke sini. Kalau sekarang tidak saya bawa padi itu, besok rencana sudah mau diapain? Direndam. Nah, bukan ditabur langsung, nggak, direndam dulu 4 hari baru dikeluarkan. Udah tumbuh tunasnya baru ditabur. Kalau saya nggak bawa sekarang, saya terlambat. Nah, solusinya hutang. Nah, bukan jual beli tapi hutang. Hutangkan saya padi 10 gantang lah. Oke, saya hutangin 10 gantang. Kapan bayarnya? 2 hari lagi lah. Nah, selesai 2 hari lagi kita antarkan padi kita. Nih pembayarnya nih. Nah, kalau dibuat akad jual beli boleh nggak? Nggak boleh. Tapi kalau akad hutang boleh. Yang namanya hutang tentu bayarnya belakangan. Nah, itu solusinya. Nah, kalau soal hutang padi ini logika sekali. Nah, sangat logika dan dianggap tidak lari daripada haram ke halal. Tidak sifatnya lari. Kenapa? Karena memang itu suatu akad yang normal-normal saja. Beda halnya sama hutang uang tadi. Hutang 10 juta bayar 12. Itu kita ngakalin riba supaya jadi halal. Yang ini enggak. Ini riba gara-gara enggak serentak bayar aja, enggak serentak serah terima. Berarti hanya salah dari sistem. Karena ketinggalan sistem maka jadi riba. Beda sama hutang 10 juta bayar 12 juta. Itu bukan kesalahan sistem, itu kesalahan nafsu. Pengen dapat untung daripada riba. Supaya halal caranya dibuat hibah. Caranya dibuat jual beli. 6. Titik. Wa haruma tafrikun baina amatin wa in radiyat aw kanat kafiratan wa far'in lam yumayyiz.
Haram hukumnya memisahkan antara budak wanita, walaupun rela ia budak wanita, atau ada ia budak wanita non muslim. Dipisahkan dari mana? Dipisahkan antara budak dan anaknya. Anak yang mana? Lam yumayyiz, yang belum mumayyiz. Walaupun anak itu dari hasil zina, mamlukaini liwahid, yang dimiliki keduanya dua budak bagi satu orang. Nah, yang dimiliki keduanya dua budak bagi satu orang. Tapi kalau budak itu ibunya milik si A, anaknya milik si B, itu nggak urusan kita. Ya memang sudah terpisah dengan hak milik. Ini ibunya milik si A, anaknya milik si A. Artinya budak dan anak milik satu orang. Itu nggak boleh kita pisahkan antara mak dan anak. Dengan seumpama jual beli misalnya. Dengan seumpama jual beli. Kita jual ibunya saja, anaknya tidak. Kita jual anaknya saja, induknya tidak. Sampai di hewan juga sama. Contohnya hibah juga nggak boleh. Kismah juga nggak boleh. Pembagian. Jadi kalau sekiranya ada pembagian harta pusaka, maka antara anak dan ibu tidak bisa dipisahkan. Antara budak dan anaknya nggak boleh dipisahkan gara-gara pembagian harta warisan, gara-gara pembagian harta rampasan, gara-gara pembagian harta fai, nggak boleh sama sekali. Misalnya terjadi sebuah perperangan, dapatlah budak-budak, dapatlah harta rampasan. Kemudian dalam budak-budak itu ada ibu dan anak. Anak usianya belum mumayyiz, di bawah 7 tahun. Maka si ibu kita kasihkan sama pejuang si A, kemudian anak kita kasihkan sama prajurit si B. Hukumnya juga tidak boleh. Ibu sama anaknya harus diterima oleh satu orang prajurit, nggak boleh dua orang. Ketiga, hadiah. Nah, bagi siapa tidak boleh kita jual, kepada siapa tidak boleh kita hibahkan, kepada siapa tidak boleh kita bagi, li ghairi man ya'tiku alaihi, bagi selain orang-orang yang akan merdeka ia si anak atasnya orang yang menerima. Tapi kalau anak budak itu yang membeli adalah ayahnya sendiri, maka dia akan merdeka. Kita hibahkan kepada kakeknya, dia akan merdeka. Kita bagi ke prajurit, prajurit itu adalah ayahnya, dia akan merdeka. Kita hadiahkan anak itu kepada neneknya, maka budak akan merdeka. Kalau kita berikan, kita hibahkan, kita hadiahkan, kita jual, kita bagi kepada orang yang kalau budak sampai di tangannya statusnya otomatis merdeka, karena itu adalah furuknya atau asalnya, maka hukumnya tidak mengapa. Kenapa tidak mengapa? Karena syarat rindu dengan pemerdekaan. Nah, rindu dengan pemerdekaan. Lagi pula kalau dia terpisah dengan ibunya, lalu dibeli oleh orang yang dia akan merdeka di tangan orang tersebut, berarti dia sudah mendapat pengganti ibu. Dia sudah dapat orang yang akan merawatnya secara dari hati. Kenapa? Karena yang membeli adalah furuknya, karena membeli adalah usulnya. Tapi hal anak nggak mungkin lah dibeli oleh furuknya. Bisa dibeli oleh furuknya? Bisa dibeli oleh furuknya? Hah?
Bisa dibeli oleh furuknya. Seorang anak budak dibeli oleh furuknya boleh? Bisa? Bisa enggak? Kenapa enggak bisa? Kenapa enggak bisa? Bisa, Bu? Kasusnya apa? Seorang anak budak haram kita jual, yang menyebabkan dia terpisah sama ibunya. Menjual itu apa hukumnya? Haram, kecuali kepada orang yang kalau dia beli anak budak itu, maka anak budak itu akan merdeka. Maka bisa dijual ke usulnya. Bisa nggak jual ke furuknya? Kenapa? Hah? Bisa nggak jual ke furuknya? Bapak dibeli oleh ayah, bapak dibeli oleh anak, bapak merdeka. Anak dibeli oleh bapak, anak merdeka. Cucu dibeli oleh kakek, cucu merdeka. Cucu membeli kakek, kakek merdeka. Kasus sekarang ini, seorang budak wanita punya anak, maka haram kita jual anak dari budak itu kalau sampai terpisah sama ibunya. Kalau kita jual kedua-duanya boleh, tapi kita jual anaknya saja, hukumnya apa? Haram, kecuali kepada orang yang kalau dia beli anak budak itu, anak budak itu jadi merdeka. Siapa contohnya? Usulnya. Yang membeli adalah usulnya. Bisa kita jual ke furuk dari anak itu? Kan furuk beli orang tua bisa merdeka. Tapi anak itu bisa kan kita jual ke furuknya? Boleh nggak? Safirullah, boleh nggak? Kenapa? Furuk apa tuh ya, Bu? Hah? Cabang tuh contohnya apa? Anak atau yang mau dijual ini siapa? Anak kecil, udah punya anak deh. Ah, nggak bisa berarti. Kenapa nggak bisa? Ya karena belum punya anak. Yang dijual dia jelas anak bayi, anak kecil usia 6 tahun, belum mumayyiz. Boleh dijual ke furuknya? Ya nggak boleh lah, belum ada furuk, balik aja belum. Nah, itu makanya kenapa nggak boleh? Karena belum punya, yang mau jual kan anak-anak. Maka kasusnya hanya kita jual ke asal saja. Sebetulnya menjual budak kepada orang yang merdeka, budak di tangannya, bisa ke asal, bisa ke furuk. Di sini nggak mungkin ke furuk. Dia masih kecil. Kenapa tidak boleh menjual yang memisahkan antara ibu dan anak yang belum mumayyiz? Karena ada hadis Nabi yang berbunyi, man farraqa bainal walidati wa waladiha, orang yang memisahkan antara ibu dan anaknya, farraqallah, niscaya memisahkan oleh Allah Subhanahu wa taala bainahu, antara orang tersebut, wa baina ahibbati, dan di antara orang-orang yang dicintainya pada hari kiamat. Wa batal aqdu fihima, batalah akad pada keduanya. Keduanya mana? Ar-riba, dalam soal riba yang kita bahas kemarin, haramar riba marrobayanu qoriban. Kemudian juga batal praktek akad pada tafriki bainal amati wal walad, memisahkan akad yang memisahkan antara budak wanita dengan anaknya yang belum mumayyiz. Baik itu akad jual beli, akad hibah, akad kismah, akad hadiah,
apapun akadnya, hukumnya batal kecuali akad wakaf. Nah, tapi nggak ada di sini mungkin. Ini kalau nggak salah ingat ya, kecuali akad wakaf. Titik. Wa alhaqal Ghazali fi fatawahu, dan menyamakan hukum oleh Imam Al-Ghazali dalam kitab fatwanya. Wa aqarrahu, dan mengakui akannya pendapat Imam Ghazali oleh yang lainnya. At-tafriqu bis-safari bit-tafriqi binahwil bai'i. At-tafriqu bis-safari bit-tafriqi. Hah? Enggak ada bi. Kitab saya At-Tafriqu bis-safari bit-tafriqi binahwil bai'i sama. Hah? Iya. Kuning enggak? Sama. Maaf, salah baris. Tafriqo pertama maf'ul bih. Ulang. Wa alhaqal Ghazali, menyamakan hukum oleh Imam Ghazali. Di mana beliau berfatwa atau di mana bisa kita temukan hal tersebut? Di dalam fatwanya Imam Ghazali. Wa aqarrahu, dan menyetujui, mengakui akannya fatwa Imam Ghazali oleh selain beliau. Apa yang beliau samakan hukum? Maf'ul bi pada al-haqqa, at-tafriqo bis-safar. Menyamakan hukum oleh Imam Ghazali akan tafriqo bis-safar, memisahkan dengan sebab safar. Dengan apa beliau samakan? Dengan memisahkan dengan seumpama jual beli. Berarti memisahkan dengan sebab jual beli, beliau Imam Ghazali menyamakan hukum dengannya berpisah asbab safar. Berpisah asbab safar. Nah, Masya Allah, ini yang terjadi kasus. Kasus apa? Kasus khurud masturat. Nah, khurud masturat boleh buat anak? Enggak boleh. Nah, kalau sekiranya sepasang suami istri pergi khurud, bayi taruh mana? Hah? Titip. Berapa usia yang enggak boleh bawa? Ada yang khurud waktu usia bayi 4 tahun? 5 tahun? Bayi usia 5 tahun orang tuanya khurud ada? Usia 7 bulan ada. Nah, jangka 4 tahun, anaknya baru 7 bulan dia dah pergi khurud. Apa yang dia dapat? Apa yang dia dapat? Dosa.
Lihat garis bawah itu fatwa Imam Ghazali. Nah, al-haqqa menyamakan hukum oleh Imam Ghazali di dalam fatwa beliau mengakui akannya pendapat Imam Ghazali oleh selain Imam Ghazali. Apa yang disamakan hukum? Tafriqu bis safar, memisahkan ibu dan anak dengan sebab perjalanan. Ibunya kita bawa, anaknya kita tinggal. Ibunya kita tinggal, anaknya ikut nenek misalnya. Pada di usia yang belum mumayyiz. Anaknya di rumah, ibunya di rumah, anaknya dimasukkan ke pondok misalnya. Pada usianya belum mumayyiz. Disamakan hukum dengan apa? Tafriki binahwil bai', memisahkan dengan cara jual beli. Memisahkan ibu dan anak yang belum mumayyiz di bawah usia, anak yang belum mumayyiz di bawah usia 7 tahun dengan cara jual beli, apa hukumnya? Haram. Jual belinya apa? Batal. Nah, begitu juga dengan sebab safar. Nah, dengan sebab safar juga haram memisahkan antara ibu dan anak. Kalau mau dibawa ibunya, bawa anaknya. Kalau dibawa anaknya, bawa ibunya. Tapi aturan nggak membolehkan. Kalau nggak membolehkan, berarti nggak boleh khuruj. Nah, haram hukumnya memisahkan antara anak dan ibu. Titik. Nah, kasus ini dulu waktu kami baca kitab belum ada kasusnya ini. Nah, sekarang baru ada kasusnya. Wa taradu fit tafriq baina zaujati wa waladiha. Dan beliau mendatangkan akannya fatwa. Beliau mendatangkan akannya fatwa dalam hal memisahkan antara istri dan anaknya istri. Apabila suami cerai dengan istri, pada saat itu hukum mengatakan hak asuh anak ada sama istri. Sampai kapan? Mumayyiz, bukan sampai balik. Kalau balik nggak perlu diasuh lagi, lepasin saja. Sampai mumayyiz. Kalau sudah mumayyiz, dipanggillah sang anak. Wahai Ananda, kata Pak Hakim, milih mak atau ayah. Apabila dia milih maknya, berikan ke maknya. Apabila dia milih ayahnya, berikan ke ayahnya. Tapi kalau usianya belum mumayyiz, tidak ada pilihan melainkan diasuh oleh ibunya. Kalau kita pisahkan antara anak dan ibunya, apa hukumnya? Haram. Wa in kanat huratan, walaupun ada itu wanita merdeka. Walaupun ada itu wanita merdeka. Dengan sebalik mutalaqah yang sudah cerai. Yang sudah cerai kalau dia menikah lagi. Nah, kalau enggak menikah lagi, tetap saja hak asuh sama ibu sebelum mumayyiz. Tapi kalau sudah nikah, baru diambil dari ibunya. Wal abu wa in ala wal jaddatu wa in alat walau minal abi kal ummi. Bapak walaupun ke atas, berarti kakek, buyut. Buyut. Betul. Bapak di atas bapak, kakek, bapaknya kakek, buyut, kakek buyut, walaupun sampai ke atas. Dan nenek, wa in alats, walaupun sampai ke atas, yaitu nenek. Kemudian ibunya nenek, ibunya nenek, nggak ada. Nah, mbah apa? Pokoknya mbah lah namanya. Ibunya nenek.
Walaupun dari pihak bapak. Nah, walaupun dari pihak bapak, nenek dari pihak bapak, itu hukumnya sama dengan ibu apabila ibu sudah tiada. Ketika melahirkan, meninggal ibunya, maka ganti posisi di situ siapa? Ganti posisinya siapa? Bapak. Nah, bapak lagi, kecuali bapak kawin lagi. Nah, bapak gantinya. Maka memisahkan anak bayi dari bapaknya hukumnya apa? Haram. Bapak nggak boleh pergi merantau. Nah, kenapa? Ibu udah meninggal. Kalau ibu nggak ada, maka kedudukan ibu digantikan oleh bapak. Kalau nggak bisa bapak, kakek. Kakek nggak bisa, nenek. Nenek nggak bisa, neneknya nenek. Nah, maka hukum mereka itu sama dengan ibu. Apabila ibu nggak ada, maka memisahkan seorang cucu dari neneknya ketika ibunya nggak ada, itu sama hukumnya memisahkan antara anak dengan ibunya. Kalau belum mumayyiz, amma ba'da tamyiz fala yahrumu. Adapun setelah mumayyiz maka enggak haram. Berarti kalau ibu bapak mau khurud masturat, ada anak, minimal usia anak yang boleh ditinggalkan 7 tahun. Nah, atau di bawah 7 tahun tapi sudah mumayyiz. Pati mumayyiz, udah bisa ke WC sendiri, buang 1, buang 2, mandi, sisir rambut, makan, minum, baru boleh. Tapi kalau enggak, jangan. Nah, li istighna'il mumayyiz anil hadana, karena tidak perlunya lagi, tidak membutuhkannya anak mumayyiz daripada pemeliharaan. Sama hal juga dengan tafriq biwasiyah, juga nggak boleh. Memisahkan dengan wasiat, memisahkan dengan merdekakan, memisahkan dengan digadaikan, nggak boleh hukumnya. Titik. Wa yajuzu tafriqu waladil bahimati in istaghna an ummihi bilabanin aw ghairihi lakin yukrahu fir radhi'. Boleh hukumnya memisahkan anak hewan in istaghna jika dia sudah terkaya. Itu mana dasarnya? Sudah terkaya. Maksud terkaya? Tidak memerlukan lagi dari ibunya. Terkaya tidak perlu dengan susu atau tidak perlu dengan lainnya. Akan tetapi dimakruhkan ia memisahkan pada yang masih menyusu. Hukumnya makruh memisahkan pada anak yang masih, maksudnya hewan ternak, anak hewan ternak yang masih menyusu. Sama halnya makruh memisahkan anak manusia yang sudah mumayyiz sebelum baligh dari ibunya. Sebelum baligh dari ibunya, makruh hukumnya. Nah, kalau hewan justru ketika menyusu makruh. Ketika menyusu hukumnya makruh. Kalau ayam masih tidur di bawah sayap induknya, jangan dipisahkan dengan anaknya. Kadang-kala dipisahkan oleh manusia, tujuannya biar cepat bertelur lagi. Anaknya diambil, masukkan dalam kandang, manusia lah jadi induk ayam itu. Dia yang kasih makan, kemudian dia hangatkan malam dengan lampu. Induk ayam kehilangan anak, dimandikan ayam itu, ceburkan dalam kolam sehingga hilang memori anaknya. Nah, seminggu didekati oleh ayam jantan dia. Tak lupa dia sama anaknya. Akhirnya dikawin lagi, bertelur lagi, netas lagi.
Pas 3 hari netas, bahkan bukan pas 3 hari, keluar saja itu dari cangkangnya, diambil oleh yang punya, taruh dalam kandang. Dia turun, anaknya nggak ada lagi. Dah masuk dalam instalasi, dalam karantina. Nah, ayam itu udah kehilangan anak. Paling malam dia 3 hari 4 hari. Cara cepat itu dicebur dalam kolam. Apa hukumnya? Makruh. Nah, hukumnya makruh, nggak haram. Nah, begitu juga kita pisahkan anak yang sudah mumayyiz, usia 7 tahun, usia 8 tahun, kita pisahkan dari ibunya, juga hukumnya makruh. Maka kalau antarkan anak ke pondok usia 10 tahun itu makruh. Nah, usia 12 dah balik belum? Makruh juga berarti. Makruh. Nah, hukum dasar. Hukum dasar. Nah, hukum dasar itu jangan jadikan patokan. Tapi karena tuntutan keadaan, pergaulan yang bebas, memang belum balik dia, tapi otaknya dewasa. Nah, itu nggak ada makruh-makruh lagi. Fa illam yastaghni anil laban, maka jika tidak terkaya ia hewan dari susu, artinya masih membutuhkan susu, anak sapi, anak kambing masih butuh menyusu, haram ia memisahkan dan batal ia akad. Haram ia memisahkan dan batal ia akad, kecuali jika ada ia untuk tujuan penyembelihan. Kecuali jika ada ayah anak itu untuk tujuan penyembelihan. Jadi anaknya itu kita pisahkan sama induknya. Yang kita sembelih apa? Induk atau anak? Anak. Nah, yang kita sembelih anak. Karena yang menderita dengan perpisahan itu siapa? Anak. Jadi ada orang ibu ngandung ngidam dia ngidam sop anak kambing. Nah, ngidam sop anak kambing usia setengah bulan. Itu ngidamnya. Kita cari-cari mana anak kambing usia setengah bulan. Ada. Kita beli orang itu. Kata orang itu haram hukumnya menjual anak kambing yang masih butuh susu induknya. Betul Pak, saya tahu juga itu hukumnya haram. Tapi bukan untuk saya pelihara. Sampai rumah saya mau sembelih anak kambing ini. Itu apa pula anak kambing kamu sembelih? Istri saya ngidam, pengen makan sop anak kambing. Nah, kalau tujuannya untuk disembelih, nggak ada masalah. Karena penderitaannya akan berakhir. Akan tetapi membahas oleh Imam Subuki, haram menyembelih induk beserta membiarkan anak. Kalau anaknya, induknya kita beli lalu kita sembelih, hukumnya haram. Kenapa? Karena penderitaan masih ada sama anak. Kan tujuan halal haram itu kan karena menjaga supaya anak hewan ini tidak menderita, karena masih bergantung kepada induknya. Tapi apabila bisa diatasi oleh pemilik, nggak haram. Nah, seperti kambing yang mahal itu, dia dikasih makannya 2 saja, ampas tahu, minumnya susu. Nah, pakai kompeng, pakai dot, kasih minum susu pagi sekali sehari, kemudian ampas tahu. Nah, kambing yang di atas kemarin 2 itu kambing mahal. Nah, nggak bisa makan rumput ya, mati kalau makan rumput ya. Nah, dia makan minum susu, pagi minum susu, siang ampas tahu, sore ampas tahu. Itu kambing apa namanya itu? Itu usia 3 bulan saja itu udah 1.200.000. Baru usia 3 bulan. Nah, kalau usia 2 tahun, antum korbannya 3 juta. Nah, makanya mahal. Ya nggak, karena sama rumput.
ampas tahu atau tahunya sekalian. Nggak ada ampas tahu beliin. Kita aja nggak minum susu tiap hari, dia mesti minum susu tiap hari. Nah, kalau bisa kita atasi seperti itu nggak apa-apa. Al hukmu yaduru ma'illah wujudan wa adaman. Berarti kalau bisa kita gantikan dengan susu yang lain, maknanya anak kambing itu, anak hewan itu yastaghni anil laban, sudah tidak membutuhkan susu lagi, tidak membutuhkan susu induk. Ada dua alasan, satu karena usianya, yang kedua karena ada penggantinya. Nah, misalnya bagaimana? Kita punya 2 ekor kambing, kedua-duanya beranak, kedua-duanya punya anak cuma satu-satu. Kita butuh uang. Nah, kita pindahkan anak kambing yang satu ini ke kambing sebelah. Jadi anak kamu 2 ya. Dari sekarang anak kamu 2 ya, ingat 2 anak kamu. Nah, induk yang satu ini bilang anak kamu udah mati ya. Yakinkan dia, anakmu udah mati. Nah, lepas itu baru kita jual induk. Masuk kategori yastaghni anil laban. Dia sudah tidak butuh susu induknya. Jadi bahasa tidak lagi memerlukan susu induk itu karena beberapa faktor. 1, usia. 2, karena bisa dapat numpang sama induk kambing yang satunya. 3, karena mau disembelih. Untuk apa susu? Karena dia mau dimakan. 4, karena ada manusia yang spesialis menyusukannya, merawatnya seperti induknya. Gak apa-apa. Titik. Wa harrama wa hurrima atau wa haruma aidan bai'u nahwi inabin, dan haram juga menjual seumpama anggur. Inab, anggur basah, anggur segar maksudnya. Mimman ulima, dari orang yang diyakini. Min di sana maknanya ila, menjual seumpama anggur segar kepada orang yang diyakini. Audzunna, atau diduga ia, annahu, sesungguhnya orang tersebut, yattakhidhuhu muskira, mengolah ia, orang tersebut, akannya anggur segar menjadi minuman memabukkan. Nah, muskiran lisurbi, memabukkan untuk diminum. Tapi kalau kita tahu dia bukan pedagang produksi atau produksi minuman memabukkan, tapi dia adalah toke cuka, dia adalah produksi cuka, nggak haram. Walaupun anggur itu diperas, setelah diperas jadi khamar, setelah jadi khamar akan ditunggu menjadi cuka, nggak haram hukumnya. Maka dibuat di sini muskiran lis surbi. Tak beda muskiran untuk cuka. Kalau muskiran untuk cuka nggak apa-apa, karena cuka memang harus melewati proses khamar dulu. Nah, dan juga haram menjual seumpama amrat. Nah, amrat itu berarti amrat yang bisa dijual berarti dia budak. Maka terjemahannya budak amrat. Apa itu amrat? Yang belum tumbuh jenggot. Nah, itu amrat. Kepada siapa? Kepada orang yang dikenal, yang sudah dikenal dengan fujur, berbuat dosa dengannya si amrat. Nah, berbuat dosa dengannya si amrat. Kita ada kenal orang itu. Orang itu aneh. Dia alirannya LGBT. Nah, maka haram kita jual budak amrat kepadanya.
Begitu haram menjual dik, ayam jantan, untuk muharasah, adu ayam. Nah, kita lewat di situ, masya Allah, ayam jantan dikurung di depan rumah, kemudian dikasih kandang kecil. Nah, ada yang dimandikan, ada yang dikasih obat, ada kasih makan spesial. Tanya, ini di sini ada adu ayam ya? Oh ya, masyarakat sini hobinya adu ayam. Nah, kita kebetulan pedagang ayam kampung. Datanglah orang kampung yang sudah dikenal hobi adu ayam, datang ke kandang kita. Dia beli ayam betina, apa hukumnya kita jual sama dia? Hah? Apa hukumnya kita jual sama dia? Boleh, karena dibeli ayam betina. Tapi kalau ayam jantan yang dibeli hukumnya haram. Nah, maka kalau beli ayam betina nggak bisa diadu. Ini supaya antum menang dalam aduan, ayam betina bawa. Semuanya kalah telak semuanya. Adu sama sebulan, datang nunduk ini aja ayamnya. Nah, kalah. Belum lagi melawan ayam saya tuh, ayam kamu udah kalah. Nah, kalau antum bawa jantan sama jantan, belum tentu ayam itu menang. Bawa ayam betina, menang semua itu dalam pertandingan. Kecuali kalau ada di antara ayam jantan diadu itu LGBT. Nggak tahu dia betina jantan, asal ada depannya dia bunuh dia. Oh, itu berdarah dingin itu berarti. Nah, dan itu juga kibas, domba. Haram menjual seumpama domba lil munatoha, bagi orang yang adu domba. Kalau adu ayam bahasa Arabnya muharasah. Kalau adu domba bahasa Arabnya munatoha. Kemudian haram juga menjual seumpama sutra li rajulin yalbasuhu, bagi laki-laki yang akan memakai ia akannya sutra. Wa kaza, begitu juga haram menjual seumpama misik kasturi li kafirin, bagi orang kafir, yastari, yang ia membeli, litatyibis sonami, untuk mengharumkan patung. Begitu juga haram menjual hewan li kafirin, bagi orang kafir, ulima, yang diyakini, annahu, sesungguhnya si kafir, ya'kuluhu bila zabhin, ia akan memakan akannya hewan tanpa disembelih. Kita tahu dia nggak sembelih. Warga itu atau golongan kafir itu dia makan hewan nggak pakai sembelih, dia makan hidup-hidup. Maka haram kita jual hewan kepadanya. Atau dia langsung dibakar, ditusuk, langsung bakar. Kenapa haram? Kan itu kafir. Kafir mau mengikan patung, orang kafir makan hewan tanpa disembelih. Apa urusannya sama kita? Jawab, li'annal as-sahha, karena sesungguhnya pendapat kuat, annal kufara mukhatabun bi furu'is syariah, karena sesungguhnya orang-orang kafir, mereka itu dimukhatabkan, dijadikan sasaran dalam ucapan dengan furu' syariat. Mukhatabun, dihadapkan pembicaraan kepadanya dengan furu' syariat, sama dengan orang-orang Islam menurut kita di sini Al-Imam Syafi'i, artinya mazhab Syafi'iyah. Mana dalil orang kafir dikhitab dengan furu' syariat? Apa dalilnya? Apa dalil yang mengatakan orang kafir juga dikhitab?
artinya masuk dalam sasaran perintah furu' syariat. Ketika Allah bertanya kepada orang kafir, apa kata Allah? Ma salakakum fi saqar. Wahai si kafir, apa yang menyebabkan kamu nyampai di neraka Saqar? Apa jawabannya? Lam naku minal musallin, kami enggak sholat. Gara-gara enggak sholat, masa dia masuk dalam neraka Saqar. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin, kami ghibah. Kami masuk terlibat perkataan-perkataan yang menyebabkan dosa. Berarti ghibah diharamkan kepada si kafir. Salat diwajibkan kepada si kafir. Kalau bukan wajib, kenapa dia masuk neraka? Nah, itu maknanya mukhatabun bi furu'is syariah. Itu diantara dalil ulama Syafi'iyah yang mengatakan orang kafir itu wajib salat. Wajib sholat bagaimana? Wajib sholat di hitungan akhirat, bukan wajib sholat di dunia. Nggak boleh dia sholat di dunia. Kalaupun dia masuk Islam, maka sholatnya itu awalnya wajib, tapi karena masuk Islam dihapuskan. Islam menghapuskan kewajiban sebelumnya. Nah, selama yang tertinggal semasa kafir dihapuskan. Bentuk motivasi supaya masuk Islam, supaya dia masuk Islam tidak terbebani. Tapi kalau sampai dia tidak masuk Islam dan dia selama ini memang enggak sholat, di akhirat dia dihukum karena enggak sholat, dihukum karena enggak puasa, dihukum karena melakukan perkara haram, dihukum karena meninggalkan kewajiban, di samping hukuman modal, yaitu kafir. Maka ketika ditanya masalakakum fi saqar, qalu lam naku minal musallin, karena kami enggak sholat. Nah, berarti mereka dikhitab dengan furu' syariat. Sebetulnya mereka wajib melakukan hal itu. Kalau kamu jual kepadanya, berarti kamu ta'awanu alal is, sudah melakukan ta'awun, tolong menolong di atas perbuatan dosa. Padahal Al-Quran sudah melarang wala ta'awanu alal ismi wal udwan. Nah, asbab itulah haram hukumnya menjual wangi-wangian kepada kafir untuk mewangikan patungnya. Haram menjual hewan kepada orang kafir yang dia makan tanpa sembelihan, karena menurut kita pendapat yang kuat ulama Syafi'iyah, mazhab Imam Syafi'i, syariat itu juga ditujukan kepada orang kafir secara hukum. Khilaf bagi Imam Abi Hanifah radhiyallahu ta'ala an. Kalau sekiranya mereka juga dikhitab dengan furu' syariat, berarti mereka juga wajib melakukan aturan syariat nanti di akhirat dalam perhitungannya, maka tidak boleh membantu mereka atas keduanya hal tersebut. Wahnahu zalik, dan seumpama demikian, min kulli tasarrufin yufdi ila maksiatin. Mirip dengan demikian contoh-contoh yang telah disebutkan tadi, dari setiap tasarruf, dari setiap tindakan, apakah itu jual beli, sewa menyewa, hibah, hadiah, sedekah, apapun namanya, yufdi ila maksiat, yang akan menyebabkan maksiat secara yakin atau zan. Nah, secara yakin atau zan. Kalau sekiranya kita yakin pengemis tersebut kalau dapat uang dia akan beli minuman, pengemis itu kalau dapat uang dia akan beli sabu. Kenapa kamu yakin sekali? Karena kita lihat di matanya itu mata sabu. Nah, maka nggak perlu dia. Mau nasi bungkus? Enggak. Mau beli pakaian? Enggak. Apa yang kamu perlu? Uang. Ya perlu uang saja. Dan lihat matanya agak aneh dikit. Makan nggak mau dia. Padahal dia lapar. Perlu uang dia. Apa maksudnya? Nah, tercium bau alkohol, berarti zon.
dia akan beli minuman. Nampak jarum, oh, jarum suntik, dokter ya kayaknya, bukan. Berarti kita yakin, bahkan dapat informasi misalnya si fulan bin fulan itu korban narkoba, lalu dia minta uang ke kita, maka pada saat itu hukum hadiah kepadanya haram, hukum hibah haram, hukum sedekah haram, hukum apapun bentuknya, asal kita bantu dia yang menyebabkan pada maksiat, dasarnya yakin atau zon. Tapi kalau ragu jangan. Kalau ragu nggak haram. Tapi kalau zon dan yakin, wa ma'adzalik, walaupun haram, jual belinya tetap sah. Jual belinya tetap sah. Titik. Wa yukrahu bai'u ma zikira mimman tuhima minhu dzalik, dan dimakruhkan menjual sesuatu yang telah disebutkan tadi. Kita ulang kembali apa yang disebutkan. Anggur, kemudian amrod, ayam jantan, kibas, sutra, kasturi, hewan. Kepada siapa? Mimman tuhima, kepada orang-orang yang diduga. Nah, diduga darinya orang demikian yang telah disebutkan juga, yaitu dibuat jadi khamar, diadu domba, dipakai sutra bagi laki-laki. Nah, fujur, kalau masih diduga hukumnya makruh. Apa itu waham? Waham yaitu sesuatu yang kita perkirakan kebenarannya hanya 25% atau kurang 50%. Begitu juga menjual senjata bagi seumpama pemberontak. Itu begitu juganya kemana? Kemana atapnya? Kepada haram atau kepada makruh? Pastikan dulu haram atau makruh. Kemana? Makruh. Gitu. Lihat di dalam. Bai'us sila ma'tu kepada fa'il yukrahu. Ma'tu kepada fa'il yukrahu, yaitu naik fa'il maksudnya. Dan dimakruhkan juga menjual senjata kepada seumpama pemberontak, kepada seumpama kutok torik, penyamun. Dan juga dimakruhkan bermuamalah dengan orang yang di tangannya ada harta halal dan ada harta haram, walaupun mendominasi oleh harta haramnya terhadap harta halalnya, walaupun lebih dominan harta haramnya akan harta halalnya. Naam, ya betul seperti itu hukumnya. Namun in ulima tahrimu ma aqadabih haruma wa batula. Jika diyakini keharaman sesuatu yang ia bertransaksi dengannya, keharaman sesuatu yang dia bertransaksi dengannya, maka hukum transaksinya haram dan batal. Kita tahu ini pembeli ini kerjanya banyak yang haram pada yang halal. Kemudian ketika belanja dia katakan ke kita, nih saya bayar, alhamdulillah lah dapat nyopet tadi dikit. Ini hasil copetan tadi. Kalau nggak nyopet saya tadi mungkin nggak makan sekarang. Maka pada saat itu bukan makruh lagi. Kalau dia sudah terang-terangan sesuatu yang dia gunakan untuk pembayar itu
ma'aqadabi, satu yang dia transaksi dengannya adalah barang haram, maka transaksi hukumnya haram dan batal. Tapi selama dia tidak mengatakan dan selama kita tidak meyakini uang yang dia kasih ke kita itu adalah uang haram, walaupun kita tahu hasil penghasilannya banyak yang haram, maka transaksinya tidak sampai haram, tapi makruh saja. Dan haram hukumnya ihtikar kutin. Wa haruma ihtikaru kutin, menyimpan atau menahan makanan pokok. Bahasa sekarangnya apa? Menimbun. Nah, haram hukumnya menimbun makanan pokok seperti tamar, seperti zabib, dan setiap yang cukup untuk zakat fitrah. Itulah makanan pokok. Beras, padi. Apa itu ihtikar? Imsaku mastarahu fi waqtil ghala larrukhas liyabi'ahu biaksara inda istidadi hajati ahli mahalli awirihim ilahi. Dianya ihtikar adalah menahan sesuatu yang telah ia beli akannya pada waktu mahal. Dia tahan pada waktu mahal, bukan waktu murah. Kenapa dia tahan waktu mahal? Kan enak dijual waktu mahal, kok ditahan? Liyabi'ahu, supaya dia bisa menjualnya dengan harga yang lebih tinggi ketika bersangat membutuhkan, ketika sangat keperluan ahli tempatannya atau orang selain mereka, luar daerahnya, kepada sesuatu tersebut. Wa illam yastari bikasdi dzalik, walaupun ia tidak membeli akannya barang-barang tersebut dengan tujuan itu, walaupun dia tidak membeli akannya barang-barang tersebut dan tujuan demikian. Nah, awal dia nggak ada niat untuk ihtikar. Awal-awal dia tidak ada punya tujuan untuk menimbun barang pokok. Misalnya minyak goreng kemarin nih, minyak goreng, dia memang agen, tak bagaimana terlintas di benaknya, bulan ini dia hanya beli minyak goreng saja, hanya stok minyak goreng saja, tidak ada tujuan apa-apa, demi memudahkan masyarakat, demi menjual harga standar. Tapi karena dibeli banyak, tentu potongannya tinggi supaya untungnya banyak, dan dia bisa jual lebih murah dikit supaya lebih laris. Ini kan salah satu tujuan beli dengan stok yang besar. Beli dengan stok yang besar, harga lebih kurang, nanti kita jual kurang daripada orang lain, kita lebih laris. Itu nggak ada masalah sistem jual beli seperti itu. Maka dia belilah dengan jumlah yang besar. Pas barang sampai di gudang, besok mau diorder, mau dipasarkan, terdengar informasi minyak goreng sedang langka. Wah, berdiri tinggal langka. Nah, maka minyak goreng naik dari 25.000 menjadi 40.000. Nah, kalau pada saat itu dia keluarkan minyak gorengnya, dia jual 40.000, nggak ada masalah, nggak dosa dia, karena menjualnya harga standar. Tapi dia diamin dulu, dia keluarkan 3 bungkus minyak goreng, habis. Susah sekarang minyak goreng, padahal di gudangnya banyak. Nah, dia biarin dulu habis ke kedai-kedai orang lain. Nah, di kedai sebulan nggak ada, kedai sebulan nggak ada, kedai sebulan nggak ada. Dia punya stok banyak, kebutuhan terus setiap hari. Tunggu sebentar lagi, sesaat lagi seakan menang. Habis semua minyak goreng di pasaran, hanya ada di tempat dia. Kemudian dia jual 60.000.
Nah, kalau saya jual 60.000, modalnya besar sekarang. Tahu kamu kan nggak bisa minyak goreng? Ya, mahal, susah dapatinnya. Nggak tahu dia modal kemarin murah, tapi dia pengen menjual dengan harga yang lebih tinggi. Dia tahan barangnya karena dia tahu minyak itu kebutuhan pokok, kemudian dalam waktu dekat tidak akan ada minyak. Hal itu disebut dengan ihtikar, menyimpan barang yang dia beli pada waktu harga barang mahal, supaya dengan tujuan dijual lebih tinggi lagi dari yang mahal itu ketika orang dah sangat membutuhkan, walaupun dari awal dia membeli tidak punya tujuan untuk itu. Lain hanya kalau ihtikar itu terjadi karena barang murah, gak apa-apa. Cabai murah, sebentar lagi lebaran haji, sekarang cabai murah. Dia boronglah cabai-cabai di kedai-kedai, kemudian dia giling, kemudian dia kasih garam, lepas itu masukkan dalam plastik, kemudian masukkan dalam karung, lepas itu titik di pondok. Nah, kemudian lebaran haji nanti jual dengan harga lebih mahal karena banyak yang membutuhkan. Apa hukumnya? Haram? Haram? Tidak. Kenapa tidak? Enggak ada orang yang teraniaya dan tindakannya. Hanya saja dia lakukan hal itu kebetulan barang banjir. Barang banjir harga murah. Dimanfaatkanlah harga barang murah itu untuk menstok sebanyak-banyaknya supaya dia bisa jual nanti dengan harga standar ketika harga sudah normal. Itu tidak dianggap ihtikar yang haram karena dia mengambil manfaat, tidak merugikan orang lain, tapi karena faktor barang yang memang banyak. Khair. La liyumsikahu li nafsihi. Tidak haram kalau dia menyimpannya untuk dirinya sendiri. Memang dia beli ketika barang harga mahal, tapi dia punya prediksi sebentar lagi lebih mahal. Maka sekarang di stok sebanyak-banyaknya untuk siapa? Untuk kepentingan dirinya, untuk kepentingan keluarganya, untuk dia menjualnya dengan harga misil, liyabi'ahu bisamani mislih, supaya dia menjualnya dengan harga standar. Enggak apa-apa, itu justru membantu masyarakat. Kamu stok sebanyak-banyaknya supaya kamu jual dengan harga standar, masyarakat terbantu bukan dirugikan. Jadi enggak haram. Tidak juga haram menstok hasil panennya sendiri, hasil tanahnya sendiri. Memang padi harganya mahal, memang jagung harganya mahal, lalu dia simpan, dia tahan, dia simpan, dia tahan. Tunggu apa? Tunggu harga lebih mahal lagi. Nah, tapi kan itu hasil panen dia sendiri, maka nggak ada masalah, nggak haram hukumnya, karena itu hasil panen sendiri. Jadi yang haram itu kalau barang terstok dasarnya kita beli. Tadi yang dibahas di sini apa? Yang haram di stok di awal dibahas masalah makanan pokok. Nah, minyak goreng makanan pokok? Tidak. Apa definisi makanan pokok? Kullu mujzi'in fil fitrah, yang kita boleh bayarkan untuk zakat fitrah, yang sah untuk pembayar zakat fitrah. Berarti minyak goreng nggak masuk, gula nggak masuk. Tapi ingat, nah lihat fatwa Imam Ghazali lagi. Wa al-halqal Ghazaliyu, dan menyamakan hukum oleh Imam Ghazali bilkuti dengan makanan pokok, kullama yu'inu alaih,
setiap sesuatu yang membantu ia atasnya kebutuhan pokok. Sesuatu yang membantu, yang menyokong, yang mendukung makanan pokok. Contohnya daging. Nah, daging. Nah, di sanalah keluar hukum kebutuhan pokok. Daging, diapain daging? Masa direbus? Itu digoreng. Saat digoreng kalau nggak ada cabai, dicabai, masuk ke situ garam, masuk ke situ bawang, masuk semua kebutuhan pokok. Nah, berdasarkan fatwa Imam Ghazali itulah setiap kebutuhan pokok sama hukumnya dengan makanan pokok. Nah, wasarahal qadi bil karaha fi thawbi, menjelaskan, menyampaikan secara jelas oleh qadi dengan hukum makruh, artinya ihtikar hukumnya makruh pada pakaian. Nah, ihtikar pada pakaian. Jadi bulan Ramadan dia borong semuanya, jubah-jubah. Sya'ban dari borong dia. Selagi masih ada yang menjual jubah-jubah Haramain, jubah apa saja di Kota Padang, Sumatera Barat, dia borong semuanya. Nah, pas Lebaran Ramadan 5 hari, 25 hari, tanggal 26, tanggal 27, semuanya dah mau mencari pakaian baru, cari ke kedai-kedai, satu pun nggak ada. Adanya cuman di toko toko apa namanya itu. Dan yang kedua, ya toko si fulan lah namanya. Sana surah apa toko ya? Toko Yakub Pesen. Semuanya situ ada. Yang lain habis. Nah, kenapa dia stok begitu? Karena tahu permintaan masyarakat. Mulai pada pondok pesantren sampai kepada ahbabnya, bahkan sampai simpatisan ahbabnya, bahkan kepada premannya, asal DPT itu gamis, nggak ada pilihan lain. Maka tinggi itu permintaan, diborong semua di mana-mana, sehingga pada hari-hari Lebaran 7 itu kedai dia ada penuh, dijual harga 2 kali lipat dari yang biasa. Orang beli bagaimana lagi Lebaran, harga Lebaran Pak, memang begitulah harga Lebaran. Barang susah sekarang Pak, carilah kedai lain, nggak ada. Ya betul nggak ada, dagang borong semuanya. Nah, apa hukumnya kalau itu di pakaian? Nggak haram, makruh. Nah, tidak haram, hanya makruh. Kenapa? Karena kalau dimahalkan pun orang nggak beli, nggak ada yang mati gara-gara itu. Nah, haram itu pada makanan pokok, dan termasuk makanan pokok yaitu BBM. Kenapa? Itu yu'ainu alaih, itu akan bukan hanya menolong, bahkan mempengaruhi makanan pokok dan selain makanan pokok. Nah, BBM itu kalau diihtikar bukan hanya makanan pokok dipengaruhi, tapi kepada yang lain juga dipengaruhi. Cabai naik harganya. Kenapa naik cabai Pak? Apa jawabannya? Minyak naik. Minyak naik apa urusan sama cabai? Marah dia. Kamu kira cabai ini saya gendong dari Bukit Tinggi ke sini? Nah, oh iya, karena pakai bensin ya cabai bawa sini. Betul juga. Dari Jawa tuh mau ditarik ke sini cabainya, terbang itu. Maka semuanya akan naik. Kalaulah makanan pokok saja ihtikar membuat orang sulit, hukumnya haram, apalagi sesuatu yang lebih parah dari itu, mempengaruhi makanan pokok, mempengaruhi pakaian, mempengaruhi bahan bangunan, mempengaruhi kepulangan Ramadan, kepulangan Lebaran. Ada nggak pulang kampung? Kenapa? Tiket naik. Pak, bapak nggak jadi pulang sekarang. Kenapa? Udah merantau 10 tahun nggak pulang. BBM naik.
Nah, BBM naik. Jadi banyak pengaruhnya. Maka BBM masuk dalam kategori sesuatu yang haram diihtikar. Berdasarkan fatwa Imam Ghazali tadi, Al-Haqq Al-Ghazali bil kullama yu'inu alaih. Sekarang bukan yu'inu alaih, yu'inu ala kulli syai'. Nah, sesuatu yang mendukung segala-galanya jenis kehidupan manusia. Kemudian saum ala saum. Haram hukumnya tawar di atas tawaran orang lain. Haram hukumnya menawar atas tawaran orang lain. Artinya saumi ghairihi, menawar atas tawaran selainnya seseorang. Kapan haram? Ba'da takarruri tsamanin, setelah disepakati harga. Setelah disepakati harga bitaradibih, dengan saling menyetujui dengannya harga. Wa in fahusa naqsus saman anil qimah, walaupun ketara, walaupun terlalu kurangnya harga dari qimah, kurangnya harga dari qimah. Nah, ada bahasa saman, ada bahasa qimah. Kalau kita lihat kamus, saman harga, qimah harga. Tapi saman itu adalah harga yang disebutkan dalam akad, namanya saman. Sementara qimah itu adalah harga pasaran, harga standar. Nah, kawan kita punya kambing. Usia kambing 2 tahun lebih, cocok untuk korban. Dia punya seekor kambing usia 2 tahun, cocok untuk korban. Kita tahu harga pasaran kambing 2.400.000. Nah, 2.400.000. Lalu ada si pembeli datang kepada si pemilik kambing tersebut, sedang nego, sedang tawar-menawar. Kambing itu mau dia beli dia 1,5 juta. Nah, 1,5 juta. Kata pemilik kambing, tambahlah 300 lagi, 1.800.000. Deal? Deal? Nah, sebelum dia menyerah uang, kita bisik ke telinga dia. Berapa kamu jual? 1.800.000. Udah saya naikkan tuh, udah untung saya 300.000. Tadi dia minta dia 1,5 juta. Saya naikkan 1.800.000, langsung deal. Bodoh kamu. Nah, nanti saja jual. Bilang nggak jadi. Kenapa? Biar sebeli 2.100.000. Nah, 2.100.000 dari 2.800.000 untung berapa? 300.000. Kata kawan, betul nih, kamu beli 2.100.000. Betul. Datang dia, kayak jadi pak, kayak jadi saya jual kambing saya. Oh, kata anak saya nggak mau pisah sama kambing. Nangis anak saya kalau kambingnya jual. Ini kambing anak saya sebetulnya. Kan kambing saya, nanti dia pulang sekolah, dia tanya kambingnya mana saya jawab. Banyaklah alasan. Walaupun sangat merugikan jual beli tersebut, hukumnya tetap nggak boleh. Kan ketara itu, harganya 2,4, dia beli 1,8, 600.000 kurangnya. Artinya fahusa naqsus saman, jelek sekali, ketara sekali, kurangnya saman. Saman itu yang disebut dengan akad tadi 1.800.000, kimahnya 2,4. Kenapa tetap nggak boleh? Linnahyian, karena larangan darinya. Kapan nggak bolehnya? Kapan nggak boleh? Kapan nggak boleh? Ba'da takarruri tsaman, setelah disepakati harga dengan dasar ridho sama ridho. Tapi kalau harganya belum ada, sedang nawar-nawar, boleh kita masuk.
1,7 juta lah. Nggak mau 1,7 juta saya. Kalau 1,9 saya mau. 1,7, 1,8 ya, 1,8. Nggak mau 1,9. Datang kita 2 juta saya beli. Nah, untuk kamu aja 2 juta. Nah, itu boleh hukumnya. Kenapa? Harganya belum disepakati. Nah, apa itu saum ala saum? Wahua, dan dianya saum ala saum adalah ayazida ala akhar fi thamanin ma yuridu syira'ahu, bahwa menambah ia seseorang, bahwa melebihkan ia seseorang atas orang lainnya. Apa yang dia tambah? Apa yang dia lebihkan? Fi thamanin, pada harga, ma yuridu syira'ah, sesuatu yang ia ingin membelinya. Itu satu, itu bentuk sam atau saum. Ini yang yang melakukan adalah si pembeli terhadap si pembeli terhadap si pembeli. Nah, seperti contoh tadi. Nah, berapa kamu jual sama dia? 700.000. Udah deal, sudah. Tinggal terima uang. Janganlah, batalkan saja. Biar saya beli nanti 800. Itu maknanya saum ala saum. Dia menambahkan harga yang sudah disepakati 700, barang yang pengen dia beli. Atau model kedua, yukhrijalahu arkhasamin, dia mengeluarkan baginya seseorang yang lebih murah darinya yang akan dibeli, atau darinya barang yang sudah disepakati harga. Jadi Abu Bakar sedang nawar barang di kedai situ, belok. Nah, beli peci. Kacanya ini peci peci model baru, tingginya 2 jengkal. Nah, bagus desainnya. Ini Turki punya nih. Bagus nih Pak. Berapa harganya? Ini mah nggak mahal pada peci yang rendah. Rendah berapa? 35. Oh, ini 60. 60 harganya. Pas. Next. Nah, 55 lah. 55 untuk santri bolehlah. Bapak kasih 55. Datang ke kedai sebelah tuh. Kawannya jualan. Tak siapa? Pokoknya santri dari pedagang dia. Tariknya, Bu. Sebentar Bu, ada urusan sebentar. Jangan beli peci dia. Saya juga punya. Tik saya kasih antum 40.000. Datang Abu sama Pak tuh. Jadi Pak, uang tinggal. Nah, uang tinggal Pak, maaf Pak, nanti kapan-kapan. Pokoknya bagaimana dia usaha lepas daripada pedagang itu. Pergi ke toko kawan, mana peci tadi? Nah, ini sama kan? Oh iya sama. Nih 40.000 saja. Itu maknanya juga saum ala saum. Berarti terjadi antara pedagang sama pedagang. Yang tadi pembeli sama pembeli. Atau yarghabul maliku fi istirdadihi liyashtariyahu bi aghla. Naam, saya ulang, ayyuraghibal malika. Raghaba yuraghibu. Ayyuraghiba, dia memotivasi, dia mentarghib si pemilik fi istirdadihi, untuk meminta kembalinya barang, untuk meminta kembalinya barang, supaya dia membeli akannya barang dengan yang lebih mahal. Nah, ini kejadian kapan nih? Bagaimana bentuk kejadiannya?
ketika jual beli sudah selesai. Ijab qabul sudah, qobat ikbat sudah, tapi pembeli dan penjual masih dalam majlis akad. Nah, penjual dan pembeli masih dalam majlis akad. Kalau masih dalam majlis akad, maka penjual atau pembeli berhak menggagalkan jual beli. Disebut dengan khiyar majlis. Atau kejadiannya ketika khiyar syarat. Kata pembeli, saya jual kepada kamu mobil saya ini dengan harga 80 juta rupiah, tapi saya minta waktu mikir 2 hari. Nah, kata pembeli, saya beli mobil kamu ini harga 80 juta tanpa pikir. Nah, maka dalam jual beli tersebut, bolehkah pembeli menggagalkan jual beli? Boleh pembeli menggagalkan jual beli? Tidak boleh. Kenapa tidak boleh? Dia beli tanpa pikir. Yang boleh menggagalkan siapa? Si penjual. Boleh digagalkan selagi belum lewat 2 hari. Itu disebut dengan khiyar syarat. Berarti kejadian yang disebutkan di sini itu masih dalam masa khiyar syarat atau masih dalam majlis akad. Dia duduk majlis akad dong. Kan biasa kalau jual beli mobil itu kan agak lama transaksinya. Saya deal kan makan-makan dulu dia. Siapa yang terakhir biasanya? Nah, ada 2 orang dari pihak pembeli, ada 3 orang pihak penjual. Mana akadnya? Akad nanti di kafe itulah. Nah, mie Aceh situ. Akad di situ. Deal. Nah, deal pesan Pak. Mie. Mobil udah terjual nih. Ceritalah orang itu namanya khiyar majlis. Makannya sejam 2 jam selagi nggak bisa khiyar majlis. Mobil kamu tuh bagus saya lihat, kata kawannya. Ya bagus, kemarin saya bilang mantum bagus mobil saya. Itu pengeluaran tahun 2024. Saya jual 2023, kan bagus sekali. Nah, belum keluar dah saya jual. Iya bagus, murah ya 80 juta, ya murah. Kenapa nggak mau kasih tahu saya? Sudah kasih tahu, kamu aja nggak mau lihat. Nyesal saya nggak beli. Mana? Kamu gagalkan sekarang. Kan boleh nih khiyar majlis kamu gagalkan. Nanti saya beli 90 juta deh. Ditarget dia si kawan dia itu. Apa hukumnya? Itu juga masuk kategori saumin ala saum. Nah, menawar atas tawaran orang lain. Itu juga ada masa khiyar syarat. Suatu hari dia datang, janganlah jual sama dia. Mohon saya kamu tarik, saya akan tambah uang kamu 5 juta dari yang dia beli. Hukumnya haram. Wa tahrimuhu ba'dal bai'. Dan pengharamannya itu, hukum haramnya itu terjadi setelah jual beli. Nah, haramnya itu setelah terjadi jual beli. Wa qabla luzumih, dan sebelum lazimnya jual beli. Kenapa bisa? Jual beli sudah terjadi tapi belum lazim, belum konkret. Karena masih ada khiyar yang lebih asmuhu ba'dal bai'i wa qabla luzumihi li baqa'il khiyari asyaddu. Itu barisnya. Haramnya saum di atas saum, haramnya tawar di atas tawaran orang lain setelah terjadi jual beli. Yang tadi kan belum terjadi jual beli tapi sudah sepakat harga. Yang ini setelah terjadi jual beli, udah ada ijab kabul, udah ada qobat ikbat, tapi sebelum lazimnya jual beli. Kenapa belum lazim? Karena masih ada khiyar syarat, karena masih ada khiyar majlis. Pengharaman seperti itu lebih berat ketimbang tawar-menawar setelah kesepakatan harga tapi jual beli belum ada. Titik. Atau ia bersedekah
diganti gosok terhadap. Kemudian haram juga najas. Nah, najas. Orang miskin. Linnahi, karena ada larangan darinya najas. Dan alasan haram karena idza, menyakiti. Apa itu najas? Ada penjelasannya ke depan. Wa huwa, dan dianya najas adalah ayyazida fis samani la li rugbatihi bal liyakhda'a ghairahu. Bahwa meninggikan, menaikkan ia seorang pada harga. Bahwa menaikkan ia seorang pada harga bukan karena gemarnya seseorang, bukan karena menyukainya seseorang terhadap barang itu, akan tetapi supaya dia bisa menipu orang lainnya. Nah, liyaqda'a ghairahu, supaya dia bisa menipu orang lainnya. Itu hukumnya haram. Itu namanya najas. Contoh kasus, pedagang ihsan, dia dagang baju. Contoh. Nah, dan niat. Contoh saja. Lepas itu datang pembeli. Pembeli lumayan bagus, necis, kayaknya orang beruang. Nah, ditawar. Nih baju yang gamis itu berapa? Ini model terbaru, Pak. Nah, kalau ini 230.000. 230.000. Bapak itu bilang 200 lah. Terdengar oleh Abu. Datang Abu Bakar itu. Ini gamis mau saya jual, mau saya beli. Saya cari-cari gamis ini nggak jumpa-jumpa. Di sini ternyata 2,5 mau saya beli. 2,5. Kata bapak itu nggak jadilah. Untuk saya aja nih 23 tadi kan? Ah, ini 23. Nah, kenapa semangat bapak itu beli langsung? Kenapa? Karena dengar ada orang 2,5. 2,5. Ini 23 murah. Nah, itu namanya penipuan. Penipuan ini terjadi di mana-mana, di sewa menyewa juga sama. Angkot ngetem. Pernah naik angkot ngetem? Nggak pernah. Nah, angkot ngetem itu sepanjang jalan itu ada 5 ada yang ngetem, nunggu penumpang. Setiap angkot itu ada calonnya satu, main tarik-tarik. Sinilah. Sini dah penuh. Depan penuh. Kita lihat situ memang depan penuh, 2 lagi kosong kursi. Duduk kita situ, sabar Pak ya, tinggal 1 lagi. Datang 1, turun 1. Datang 1, turun 1. Datang 1, turun 1. Sehingga penuh angkot itu kan kawan-kawannya dari tadi. Bukan orang mau pergi enggak, kawan-kawannya duduk situ. Untuk membayangkan nih angkot udah penuh. Ah, itu namanya najas. Untuk menipu penumpang ini lebih cepat berangkatnya. Oh, ternyata itu di depan penuh, berangkat belakang duluan. Itu kejadian kami di Bogor itu. Nah, itu namanya calo, itu namanya najas. Nah, begitu juga di sini. Dia nggak niat beli, cuman karena tahu tuh kedai kawannya, dia tawar dengan suara lantang harga mahal. Jubah ini berapa nih? Dapat 2,5. 2,5 dapat? Dapat 2,5. Jadi orang samping tuh 2,5 harganya tuh. Nah, alhamdulillah lah 2,5. Murah ya 2,5 sini. Tempat lain 300 nih. Nah, padahal tempat lain 230 cuman. Cuman dibilang 2,5. Menipu, membentuk opini dari kepada si pembeli, pengunjung, mengatakan barang ini 2,5 itu udah murah. Itu namanya najas. Kenapa hukumnya haram? 1, dilarang oleh Nabi. Yang kedua, menyakiti hati orang membeli. Dibelilah oleh orang tuh banyak, dia beli sampai di rumah. Ini 2,5 murah nih.
Lihat anaknya, bapak 2,5, saya 2,3 beli. 2,3 kamu beli, KW kali. Lihat, ada lebih bagus lagi kotaknya pada itu, premium. Oh, sakit pajak. Nanti tipu saya berarti. Nah, siapa yang bilang 2 murah itu tadi? Si anu itu bilang murah. Iyalah, kawannya itu, anak buahnya itu. Tuh terjadi di pasar. Itu namanya najas. Hukumnya haram. Wa in kanatiz ziyadatu fi mali mahjur alaih, walaupun adalah penambahan itu pada harta si orang mahjur alaih, si muflis, orang miskin, sedang diambang bangkrut, apapun alasanmu, ada niat baik sekalipun, cara haram itu tetap nggak boleh. Nah, kita bantu ya kawan kita itu udah mulai bangkrut dagangannya itu, kita naikkan barangnya. Jadi nanti setiap malam markah kita ngumpul di situ ramai-ramai. Nah, sehingga orang melihat ini kedai laris. Nah, baik kedai kopi kah itu, atau kedai sate, kedai apa, itu ada bahasa-bahasa najas seperti itu. Nah, diramai-ramaikan di situ, diramai, sehingga orang lihat ramai. Orang tertipu, kira itu enak, kira itu lebih murah. Padahal semuanya itu adalah kawan-kawannya yang dia bayar dengan nilai separuh harga. Duduk aja kedai kopi saya, sedang lengang sekarang, sedang jarang orang datang. Paling enggak ganti-ganti promosi lah. Nanti kalian saya kasih separuh harga. Itu juga najas. Nah, sama cerita yang pernah diceritakan, pedagang mie ayam mau mulai usaha. Nah, dia mau usaha dagang mie ayam keliling. Hari pertama dia nggak buat mie ayam, dia bawa mangkok kosong keliling kampung. Nah, mie ayam habis pak. Ya, oh iya, mangkok kotor itu semua habis, cepat kali habis. Besok lewat lagi, bawa mangkok kosong lagi. Mie ayam habis. Habis mana baru siang ini? Ini tinggal mangkoknya. Oh iya ya. Hari ketiga habis, hari keempat baru ada. Nah, 3 hari itu najas namanya. Nipu orang. Tapi anggota najasnya mangkok-mangkok kotor. Jadi dia berdosa sama mangkok-mangkok kotor aja. Nah, sehingga tertanam di benak orang kampung, ini mie ayamnya enak, laris. Ah, itu cara dagang yang haram. Naam, la khiyara lil mustari. Maaf, walau inda naqsil qimati alal auja, walaupun ketika di bawah harga pasaran sekalipun, menurut pendapat yang kuat. Walaupun di bawah harga pasaran sekalipun, menurut pendapat yang kuat. Kita naikkan nggak sampai harga pasaran, tetap murah daripada harga pasaran, tapi unsur menipu tadi tetap haram. Dan tidak ada khiyar bagi pembeli. In ghabuna fihi, jika dia rugi padanya, pembeli nggak ada khiyar. Apakah boleh dia marah-marah dari rumah dia datang ke kedai itu, nih barang kamu penipu, tempat lain 23, kamu bilang 25 murah, ambil, kembalikan uang saya, boleh? Tidak boleh, tetap tidak boleh. Wa in wa ta'al ba'iun najisa, walaupun bersekongkol oleh pembeli terhadap si tukang tawar. Walaupun bersekongkol oleh walaupun bersekongkol oleh si penjual terhadap si tukang najas, kawannya yang menajas, bersekongkol dia, bersekongkol tetap hukumnya haram. Kalau enggak bersekongkol, enggak haram bagi penjual, haramnya bagi yang menaikkan harga saja. Ini kalaupun bersekongkol yang menaikkan harga, yang menawar tujuan menipu, bersekongkol dengan penjual, si pembeli tetap tidak boleh khiyar. Kenapa?
litafritil mustari, karena cerobohnya pembeli, haitsu la yata'ammal, ketika dia tidak berfikir, wa yas'al, dan ketika dia tidak bertanya. Nah, jadi kalau merasa tertipu nggak boleh kembalikan barang. Kamu yang ceroboh, kenapa nggak mikir? Kenapa nggak tanya? Maka beli barang tuh mikir dulu sama nanya. Nah, pertama sebelum beli barang, lihat dulu barang yang kita beli siapa yang punya. Udah tahu yang punya siapa? Datangi dia. Yang pertama tanya di mana dibeli. Yang kedua berapa dibeli. Nah, ini lihat orang punya, ntar saya beli. Itu langsung, ntar saya beli. Bodoh. Tanya, jangan rasa malu, kan ego. Nah, ego nanya itu yang masalah. Masa saya tanya, malulah saya ikut-ikut baju dia. Pura-pura nggak tahu aja lah. Nah, kan egonya itu masalah. Akhirnya dicari, ini kayaknya mirip ya, mirip, beli, nggak mirip, beda merek. Nah, beli mirip, kemahalan. Kenapa nggak nanya? Nanya dulu. Saya suka baju yang model kau pakai ini. Di mana beli ya? Harga berapa? Khalas, gampang, aman. Apalagi bahasa, tolong beliin ya satu, ntar saya ganti uangnya. Oh, lebih jelas lagi. Nggak perlu ego. Tapi karena dia ego, dia ceroboh, ya salah sendiri, nggak ada khiyar. Naam, wa madhus sil'ah liyarghaba fiha bil kadzib kan najas. Memuji barang dagangan supaya meningkatkan minat, supaya dia meningkatkan minat, liyuraghiba fiha, padanya barang dagangan, dengan cara bohong sama dengan najas. Baik itu dari si pembeli, baik si pembeli itu kerjasama dengan pedagang atau tidak bekerja sama, apalagi ada unsur kerjasama. Nah, ditanam kawan-kawannya di situ. Kedai dia besar memang, karyawan dia nggak ada punya. Nah, ditanamlah orang-orang yang kawan dia situ. Kawannya situ kayak gaya-gaya membeli. Sini gaya-gaya membeli. Datang nanti pembeli. Bagus barang nih Pak ya. Jarang tuh kolennya Pak. Ini sini ada nih. Berapa harganya Pak?